Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi di Marwah Farm. Ya, kali ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan pakan apa sih yang digunakan Mas Marwah Farm ini di farmnya untuk kura-kura dewasa. Ya, nanti kita akan buatkan video juga tentang pakan alternatif, kemudian pakan pendongkrak protein, pakan untuk baby, pakan untuk juve kita juga akan berikan. Tapi ini pakan untuk indukan dulu seperti ini. Ya, pakan untuk indukan atau untuk juve yang udah gede, bukan juve yang masih 10 sentian. Kita menggunakan pakan ini. Sebelum masuk ke pembahasan, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe di bawah, karena tombol subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, dan tidak mengurangi pulsa rekan-rekan saat ngeklik tombol subscribe itu. Ya, kalau sudah diklik tombol subscribe-nya, saya lanjutkan. Untuk pakan yang kami gunakan di farm kami, untuk kura-kura indukan maupun kura-kura yang juvenil yang kita jadikan indukan yang udah agak gede, itu kita menggunakan 781 men 3, atau di pakan ternak biasanya disebut men 3 ya. Itu pakan yang ukurannya segini. Bukan pakan yang apa tuh namanya, bukan yang paling besar, tapi ukuran 3. Karena apa? Kalau kita menggunakan pakan yang paling besar, itu banyak pakan yang terbuang. Karena mulut kura-kura itu walaupun lebar, dia satu gigitan itu menyisakan pelet yang terbuang ke kolam. Nah, kalau rekan-rekan dengar suara garji mesin, nah itu udah sampai di Marwah Farm. Kembali lagi, untuk pakannya ini kita menggunakan men 3. Kita gunakan untuk indukan dan juvenil yang udah gede-gede. Itu kita kembangkan ini. Apa sih kandungan di dalam pakan ini atau pakan men 3 ini? Pakan men 3 ini proteinnya itu ya standar lah, pakan biasa 31%, sekitar 30 sampai 31%. Itu pakan yang digunakan untuk juvenil akhir sampai indukan kami. Nah, ini di kolam, di tank ini kita isi dengan yellow belly jantan dan res. Kembali lagi ke pakan kandungannya. Untuk lemaknya sendiri itu ada sekitar 4-5% lah. Lebih mungkin bisa sampai 7%, 6%-an untuk pakan ini, men 3. Kemudian untuk seratnya sendiri itu 4-5% lah. Kemudian kadar airnya sekitar 10-12%. Tuh, seperti ini. Ini sebenarnya adalah pakan untuk lele, tapi bisa kita gunakan untuk pakan untuk kura-kura. Karena apa? Pakan ini cukup praktis. Tapi kalau kita full pellet itu nggak bagus, karena pellet ini itu belum ada kalsium. Kura-kura itu butuh kalsium untuk menumbuhkan cangkangnya. Jadi kita pakai pakan alternatif juga, pakan tambahan juga. Apa aja pakan tambahan itu kita bahas di video-video selanjutnya. Rekan-rekan bisa klik tombol subscribe-nya supaya kita juga lebih semangat lagi membagikan ilmu-ilmu yang kita dapat dari rekan-rekan maupun dari buku-buku yang referensi yang kita baca. Ini sebenarnya bahannya apa aja? Bahannya itu yang pasti ada adalah tepung ikan. Itu pasti ada di setiap pelet ikan. Tepung ikan pasti ada. Kemudian mineral, vitamin itu pasti ada. Dan ini men 3 ini menggunakan dedak untuk sebagai campuran tepung ikannya, dedak padi, kemudian jagung halus juga, kedelai,
bungkil kacang kedelai, bukan kedelainya, bungkil kacang kedelai, kemudian apa itu namanya, polar atau pecahan gandum, itu namanya polar di tempat kami. Kemudian juga diberi minyak ikan, jadi supaya lengkap. Untuk pemberiannya itu kita kura-kura sekitar 50 ekor, kurang lah 40 ekor lah, 40 ekor 1 kilo itu kita gunakan untuk 7 hari. Kita udah target 7 hari. Kalau kurang gimana mas? Cara pemberiannya adalah pagi kita beri pelet. Rekan-rekan bisa fleksibel lah, bisa sore, bisa siang, tapi kita pagi. Karena apa? Jam 7 kurang kita harus sudah sampai tempat kerja. Ya kadang ya harus lebih pagi lah. Jadi kita cari yang praktis, kita kasih pelet, tinggal ambil, tinggal tebar, sudah kita rawat kura-kuranya. Kemudian rekan-rekan bisa berikan siang atau sore. Untuk makanan kedua siang hari kita gunakan makanan lain. Kemudian sore hari pulang dari toko itu kita juga berikan makanan lain. Nanti kita bahas di video selanjutnya aja. Jadi untuk pelet ini kita gunakan sehari sekali dan usahakan mereka kenyang di pagi hari dan malam harinya kenyang. Karena apa? Itu mempengaruhi proses dia kawin dan proses dia bertelur nantinya. Pagi dan malam itu harus kenyang. Kalau siangnya untuk selingan, ya pakan-pakan yang gratis lah kita cari. Karena kita di desa dan kita budidaya makanan kura-kura sendiri, jadi insya Allah untuk pakannya kita bisa meminimalisir pengeluaran. Dan untuk rekan-rekan yang beli pelet ini, kiloan maupun bagoran atau karungan, itu cara menyimpannya itu rekan-rekan bisa pakai alas kayu atau alas apalah. Yang penting jangan kena langsung pada lantai, karena itu dapat menyebabkan kelembapan. Kemudian pakannya ini bisa jamur ataupun nggak baik lagi untuk kura-kura. Dan usahakan taruh di tempat yang minim udara terbuka. Jadi usahakan plastik yang tertutup atau wadah box seperti ini ditutup, itu bisa. Ataupun bekas wadah cat ditutup, itu juga bisa rekan-rekan manfaatkan untuk wadah makanan pelet untuk kura-kura. Kalau untuk box seperti ini, juvenil yang masih kecil ini, Venesuta ini kita berikan adiknya ini, atau pelet 781 min 2. Kalau ini kan 781 min 3. Kandungannya, kemudian bahan-bahan pembuatannya, cara penyimpanannya dan lain-lain itu kita bahas di video selanjutnya tentang pakan untuk juvenil. Nanti kita juga bahas lagi pakan untuk baby. Yang jelas pakan untuk baby itu berbeda, kita menggunakan pakan yang high protein atau protein tinggi, harganya juga cukup ya agak tinggi lah. Kemudian untuk babynya nanti kita juga memberikan pakan yang ada proteinnya juga. Nanti kita bahas di video satu-satu supaya rekan-rekan lebih jelas. Dan rekan-rekan bisa nanti mencarinya di referensi YouTube kami lebih mudah. Ya untuk ini di tempat kami ulangi lagi, kami berikan di pagi hari. Kalau rekan-rekan mau berikan di siang atau sore itu enggak masalah. Kalau reptil sebaiknya yang bagus itu memberikan dia makan ketika tubuhnya sudah terasa panas, atau mereka sudah berjemur kira-kira ya jam 9, jam 8 mereka berjemur, jam 9 dikasih makan, itu bagus. Karena nanti tubuhnya atau pencernaannya itu udah berfungsi maksimal, kita beri makan, jadi makanannya terserap sempurna. Berbeda dengan unggas ataupun hewan jenis lain, kalau reptil itu adalah dia suka berjemur. Terlebih lagi kura-kura Brazil atau kura-kura res itu suka banget basking atau sering
Jadi kalau rekan-rekan punya kolam ya nantilah dibahas. Udah kami bahas di video tentang kolam juga sih ya. Itu dulu video dari saya tentang pakan untuk indukan kura-kura. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.